Makanya jamaah sekalian, semakin betul kata Sayyidina Uthman bin Affan, semakin suci hati kita, semakin tidak akan puas bersama Al-Quran. Semakin nurani hati kita, semakin indahnya membaca dan mendengar Al-Quran. Dan ini tergantung soal hati. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Allah mengingkari perbuatan kita, tidak mentadabburi Al-Quran. Jangan-jangan hati kita terkunci. Coba ada bahasa terkunci. Iman hati kita seperti pintu, ada kuncinya? Bukan, cuman Allah ingin gambarkan. Kalau anda bisa bayangkan pintu terkunci, harus mencari kuncinya supaya bisa buka pintu. Ini juga harus cari kuncinya. Kuncinya bagaimana? Untuk berusaha supaya hati ini ketika terbuka, segala kebaikan yang masuk tersentuh hati, terasa kekhusyuan, terasa kenikmatan, dan terasa keindahan. Fantas orang-orang salih dulu tidak pernah bosan beribadah, tidak pernah tertinggal malam Lailatul Qadar, tidak pernah tertinggal tahajudnya. Bukan karena kekuatan mereka dari fisik, tidak, hati yang mendorong mereka terbangun di tengah malam. Karena mereka itu setiap ada hal-hal yang membuat hati terkunci, mereka langsung cari kuncinya dan membuka. Apa yang mengunci hati kita? Ada 3 hal. Kalau bisa kita jaga 3 hal, insya Allah hati kita akan selalu terbuka. Makanya jemaah sekalian, luar biasa ayat ini. Begitu saya baca, kadang-kadang mohon maaf kita yang hafal Quran, belum tentu kita mampu menghayati semua isi Al-Quran. Jangan anda berfikir semua orang penghafal Al-Quran seolah-olah sudah 100% memahami isinya. Belum tentu, termasuk saya. Saya tidak bisa menjaminkan diri saya memahami semua isi Al-Quran 30 juz. Memahami maknanya, alhamdulillah faham maknanya, kan memang bahasa Arab. Tapi yang saya maksud, memahami makna isi Al-Quran yang membuat hati ini terbuka, sadar, tersentuh, itu tidak semua bisa. Sudah berapa kali saya baca suratul Mu'minun? Baru kali ini ketika saya baca di beberapa waktu kemarin, saya kok tersentuh hati saya di situ. Ada apa? Kenapa Allah di sini tidak membahas dunia? Kadang kita mencari sesuatu, belum tentu bertemu. Tapi sambil kita membaca, ada satu saat, subhanallah, tersentuh kita hati. Biarpun mohon maaf, orang awam tidak memahami isi Al-Quran, bisa jadi ketika dia membaca satu ayat, barangkali sebelumnya sering berkali-kali dibacakan, tapi tiba-tiba satu saat kok menangis karena ayat itu. Tiba-tiba satu saat tersentuh hatinya di saat itu, padahal sebelumnya sudah berkali-kali dibaca. Siapa yang tidak hafal surah Yasin? Tapi siapa yang menangis ketika baca Yasin? Tidak semua bisa menangis, walaupun sebanyak yang hafal surah Yasin. Seringkali kita bacakan malam Jumat, atau ketika ada acara, ada yang keluarga meninggal dunia, berkali-kali kita baca. Bahkan ada saking sering diulang, sudah hafal. Tapi pernah nggak kita baca Yasin tapi nangis? Padahal ada beberapa ayat, saya yakin kalau turunnya ayat itu di atas gunung, hancur menjadi pasir dan tanah. Saking dahsyat ayat itu. Makanya jemaah sekalian, semakin betul kata Sayyidina Uthman bin Affan, semakin suci hati kita, semakin tidak akan puas bersama Al-Quran. Semakin nurani hati kita, semakin indahnya membaca dan mendengar Al-Quran. Dan ini tergantung soal hati. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akhfaluha. Allah mengingkari perbuatan kita, tidak mentadabburi Al-Quran. Jangan-jangan hati kita terkunci. Coba ada bahasa terkunci. Iman hati kita seperti pintu, ada kuncinya?
Bukan, cuman Allah ingin gambarkan. Kalau anda bisa bayangkan pintu terkunci, harus mencari kuncinya supaya bisa buka pintu. Ini juga harus cari kuncinya. Kuncinya bagaimana? Untuk berusaha supaya hati ini ketika terbuka, segala kebaikan yang masuk tersentuh hati, terasa kekhusyuan, terasa kenikmatan, dan terasa keindahan. Fantas orang-orang salih dulu tidak pernah bosan beribadah, tidak pernah tertinggal malam Lailatul Qadar, tidak pernah tertinggal tahajudnya. Bukan karena kekuatan mereka dari fisik, tidak. Hati yang mendorong mereka terbangun di tengah malam. Karena mereka itu setiap ada hal-hal yang membuat hati terkunci, mereka langsung cari kuncinya dan membuka. Apa yang mengunci hati kita? Ada 3 hal. Kalau bisa kita jaga 3 hal, insya Allah hati kita akan selalu terbuka. Mata melihat, bahaya mata ini. Semakin sering melihat dosa maksiat, semakin merapat pintu hati kita. Coba tanya berapa kali cuci mata sehari, di TV, di majalah, di jalan, naik angkot umum, di depan kita paha berbagai macam ukuran, macam-macam. Ini semua terganggu. Mungkin masih di Madinah terjaga, tidak ada yang kelihatan paha, masih kita bisa jaga pandangan. Dan subhanallah, jangan anda merasa semakin di Madinah bisa menikmati ibadah semakin mulia. Justru semakin berat ujiannya, semakin banyak godaannya, dan semakin anda mampu bertahan dan istiqamah beribadah, anda akan menjadi lebih mulia daripada orang Madinah. Karena ibadah tidak sama di sisi Allah bagi orang yang mudah beribadah sama orang yang banyak godaannya untuk beribadah. Semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Makanya disebutkan dalam hadis sahih, di antara salah satu dari 7 yang akan dibawa naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang bisa menjaga diri dalam taat kepada Allah. Kenapa disebutkan pemuda? Kenapa ada dibilang yang tua? Yang tua yang menjaga taat kepada Allah di bawah naungan. Kenapa disebut pemuda? Dari hadis ini saya berani berkata, pemuda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Mohon maaf bapak-bapak. Kenapa? Mengapa yang mudah taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua taat? Walaupun sama-sama taat, tapi yang muda lebih mulia. Kenapa? Karena yang muda lebih banyak godaannya. Yang tua mau apa ini? Apa yang mau digoda? Makanya subhanallah, semakin anda mampu istiqamah di usia muda. Makanya salah satu nanti pertanyaan di hadapan Allah yang akan ditanyakan, ada kan 4 pertanyaan, tidak akan tergeser kaki seorang sebelum ditanya oleh Allah. Pertama, an umurihi fima afna, umurmu apa yang kamu isikan. Allah tidak akan bertanya berapa umur kamu. Allah tidak akan bertanya. Allah tidak peduli berapa usia kita, tapi yang ditanyakan oleh Allah, apa isinya. Pertanyaan yang kedua, wa an syababihi fima ablah, usia mudamu apa yang kamu kerjakan. Coba, padahal tadi kan sudah ditanya umur. Apakah istilah umur masuk muda enggak? Masuk. Tapi kenapa ditanya lagi pemuda? Karena pemuda itu lebih diutamakan. Ditanya oleh Allah, apa yang kamu isikan? Atau anda ikuti hawa nafsunya? Makanya berjuangan, saya sering mendorong dan motivasi remaja-remaja masjid-masjid. Dan cita-cita saya, insya Allah akan datang satu saat seluruh masjid di Indonesia yang akan jadi imam adalah pemuda-pemuda kita. Biar bukan berarti geser-geser yang tua, tetapi yang tua hormat-hormat, dihormati. Tapi maksud saya, berikan kesempatan anak-anak muda kita yang sudah penghafal, dan kita melihat anak-anak kita sangat membanggakan. Salah satu contoh, coba saya mengikuti acara Hafiz Indonesia sudah 6 tahun. Luar biasa kita melihat anak-anak kita di bawah usia 10 tahun hafal 30 juz. Bahkan mereka jangan hanya bisa mereka berjuang di Indonesia, tapi alhamdulillah kemarin sampai ada beberapa dari anak-anak kita yang diundang ke Arab Saudi mengikuti lomba internasional.
dan kemarin ada yang juga mendapatkan juara. Ini masih di bawah 10 tahun, hafal Quran, tapi dia ajar bahasa Arab, dah bisa bahasa Arab. Hanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu aja bahasa Arab. Tapi hafal Quran, hafal angka, hafal halamannya. Bahkan ada di antara mereka selain hafal Quran 30 juz, hafal 900 hadis dari Rasulullah SAW. Bukan berkata Rasulullah bersabda, tidak, tapi dia hafal dari an wa an wa an an fulan an fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah qala Rasulullah. Panjang dia hafalnya. Kalau anak-anak seperti ini, pemuda-pemuda yang sudah menghafal Al-Quran walaupun hanya beberapa juz, kalau tidak dorong mereka dijadikan muazzin, dijadikan imam, apalagi seperti salat tarawih, memiliki suara yang merdu dan bagus, kapan mereka bisa jadi kesempatan kebaikan? Kalau tidak diberikan kesempatan dalam kebaikan, pasti akan keluar dari masjid mencari hal-hal yang bisa mengisi kesibukan mereka. Kalau tidak kesibukan kebaikan, pasti akan terisi hal-hal yang buruk. Dan semua orang bisa larinya ke dosa maksiat, wallahi karena kosong hatinya. Tak ada orang yang berisi hati taat, taqwa, cinta, iman, ikhlas, dia berbuat dosa maksiat, tak mungkin. Begitu kosong hati, syaitan datang, dia arahkan hatinya kepada syahwat, hawa nafsunya, maksiat dan dosa. Tapi kalau isinya dilindungi oleh Allah hatinya, karena dia isi taqwa, iman dan belajar ilmu dan selalu ma'murkan masjid, syaitan tak punya jalan masuk ke situ. Jadi jaga pandangan. Kalau terpaksa cuci mata boleh sekali, tapi sekali itu jangan panjang. Sekali melihat, ini bukan hak kita, haram dilihat, bukan muhrim kita, astagfirullah, ya Allah maafkan. Ada yang berkata, oh jadi yang pertama halal, yang pertama boleh, tapi panjang. Kan masih pertama katanya. Astaghfirullahalazim. Apalagi kalau pandangan ini disertai dengan syahwat. Kadang-kadang gara-gara satu pandangan itu bisa membuat orang jatuh cinta. Sambil tidur mimpi perempuan itu atau apa yang dia lihat. Sambil terbangun pemikiran, perasaan macam-macam. Sambil berdoa, ya Allah ketemukan lagi kalau dia jodoh saya, ya Allah. Lama kelamaan, ya Allah kalau saya tidak nikah sama dia, saya bisa bunuh diri. Aduh, kok berubah semuanya. Itu semua gara-gara pandangan pertama. Makanya di dalam bahasa Arab, wal hubbu minan nadratil ula, jatuh cinta gara-gara satu pandangan. Ada enggak yang jatuh cinta gara-gara satu pandangan? Kalau masih ikuti satu pandangan dan jatuh cinta dan alhamdulillah bisa dinikahi, alhamdulillah aman. Tapi yang tidak aman, na'udzubillah, kalau dia larinya kepada dosa maksiat. Makanya obatnya apa? Rasul sudah memberi obatnya. Kalau anda melihat sesuatu yang haram, bukan hakmu, langsung segera tutupi matamu dan beristighfar. Allah ganti dengan titik cahaya di hati. Tapi kalau dibiarkan dan masih mengikutinya, bahkan bertambah melek matanya, akan syaitan berhasil melimbarkan panahnya, bertambah titik hitam di hati. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya sama seorang, aku biasa dulu suka bisa tahajud, mudah bisa tahajud, kok tiba-tiba agak susah dan berat tahajud. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik, terikat dirimu gara-gara dosamu. Yang biasa di saf pertama tiba-tiba suka telat, tolong tanya diri, dosa apa yang kita lakukan sambil mundur. Tahajud mudah, tiba-tiba merasa berat, ingat ada dosa yang kita lakukan yang membuat kita malas. Apapun ini dosa sangat buruk. Ada orang yang Masya Allah rutin tidak pernah, jangankan saf pertama, takbiratul ihram sama imam tak pernah tertinggal. Saya pernah kenal sama ada orang ulama dari India, usia meninggal beliau 138, maaf 138, usia 138, dan dia ulama besar di India, ulama hadis, hafal semua buku hadis, Bukhari, Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, semua hadis hafal. Pernah guru saya bertemu dengan beliau dan mendapatkan ijazah.
ijazah sanad di ilmu hadis. Dan yang membuat beliau kaget, dia bertanya sama guru, Masya Allah, fisiknya sehat, pandangannya tajam, Masya Allah, masih mampu di usia yang begitu tua, tapi baca Quran, baca hadis, tapi tidak, istilahnya tidak merasa sulit membacanya, pandangannya sangat bagus, tajam matanya. Ditanya, kira-kira apa rahasianya? Tahu enggak dia jawab apa? Seumur hidupku saya tidak pernah melihat wanita yang bukan muhrim saya. Seumur hidupnya tidak pernah melihat wanita yang bukan muhrim saya. Aduh ya Allah, berapa kali mata kita ini ya Allah. Memang godaannya banyak, apalagi pemuda-pemuda. Facebook, Twitter, WhatsApp, Facebook, itu macam-macam, TV. Dan yang lebih aneh, kita di Indonesia kalau Ramadan bukan Ramadan, isi TV sama aja. Dan dangdut laku di Ramadan. Jumpa nonton acara live yang musik lagu-lagu apa, isinya semua wanita berjilbab. Kau datang habis i'tikaf di masjid, pergi ke sana i'tikaf lagi di TV sampai subuh. Aduh, ini jadi luar biasa godaan kita ini. Makanya jaga pandangan. Yang kedua, jaga lisan. Bahaya ini. Gara-gara satu ucapan di bangsa Arab terjadi perangan antara dua suku sampai 40 tahun gara-gara ucapan. 40 tahun perang gara-gara satu ucapan, satu kata. Hati-hati ucapannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Wallahi saya milih lebih baik banyak diam daripada bicara. Sering saya diundang i'tikaf. Baru kali ini saya menemukan masuk masjid, Masya Allah, semua melek matanya, tidak tidur. Rata-rata masjid kita masuk, separuh masjid tidur, separuh masjid lagi main handphone. Nawaitu i'tikaf di Masjid Sunda Kelapa lillahi ta'ala, megang handphone. Dia salah sebut niat, seharusnya nawaitu i'tikaf sambil megang handphone lillahi ta'ala. Ini baru wajar. Itu bukan i'tikaf yang sesungguhnya. Kita belajar bagaimana Rasulullah SAW sampai tidak mau keluar dari batas masjidnya. Kalau dia merasa capek, dia hanya keluarkan kepalanya, karena pintu masjid sama rumahnya kan satu tembok. Rasulullah keluarkan kepalanya dari masjid supaya dibersihkan dan dicucikan, dimandikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan kembali lagi masukkan kepala Rasulullah SAW untuk beriktikaf di masjid. Kita coba sekarang bayangkan iktikaf. Padahal apalagi Lailatul Qadar, seagung-agungnya dan sebahagia orang yang diterima amalannya di Lailatul Qadar. Walaupun banyak memang suka memilih ganjil-ganjil saja. Saya ikut. Kalau malam 23 ramai masjid, malam 25 ramai lagi, malam 27 apa lagi, malam 28 udah pulang mudik. Kalau saya berhak memilih dan menggeserkan, saya mau malam Lailatul Qadar di malam 30, biar tak ada yang mudik. Banyak yang sia-sia. Kesempatan ini luar biasa. Dan saya kemarin sudah membaca banyak pendapat masalah Lailatul Qadar. Ini mudah-mudahan menjadi wawasan untuk kita semua. Ada pendapat Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Bisa di malam ganjil, bisa di malam genap. Bisa di awal malam 21, 23, 22, malam 24, bisa malam 26, bisa malam 27. Itu satu pendapat. Dan ini pendapat bagian ulama yang berakhir, maksudnya di zaman belakangan ini. Tapi menurut ulama di zaman awal, termasuk para sahabat dan para tabi'in, ulama yang masyhur, itu rata-rata hampir disepakati malam Lailatul Qadar tidak berpindah-pindah. Apa dasar mereka? Turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar. Masa Lailatul Qadar turunnya Al-Quran pindah-pindah? Sebentar turun Quran malam ini, sebentar malam ini. Kan Quran turunnya satu kali.
Makanya dasar mereka kuat, dan itulah yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas. Para sahabat yang besar-besar memilih malam Lailatul Qadar, malam 27. Sambil Ubay bin Ka'ab di hadis yang sahih bersumpah, demi Allah, malam Lailatul Qadar malam 27. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak berpindah-pindah. Biarpun ada di antara jamaah yang suka hanya memilih malam 27, tapi ingat, tidak sama di sisi Allah. Yang memperjuangkan dirinya dari malam pertama terakhir 10 akhir, sama hanya yang memilih cuma satu malam. Tidak mungkin sama di sisi Allah, walaupun kita bertemu Lailatul Qadar malam ini. Makanya jamaah sekalian, tolong jangan sia-siakan malam ini. Tahajud, baca Quran. Kalau boleh, kalau bisa, jangan tidur. Karena Lailatul Qadar salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh. Tahajud 2 rakaat, baca Quran sebentar. Lanjut lagi 2 rakaat, duduk baca Quran. Lanjut lagi 2 rakaat, terus baca Quran. Bersedekah. Dan sedekah khususnya di 10 malam terakhir, apalagi malam ini, sedekah malam hari jauh lebih utama daripada sedekah siang hari. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar di malam, bukan di siang. Kenapa Lailatul Qadar tidak jatuhnya di siang hari atau pagi hari? Karena namanya Laila. Laila itu kapan? Malam. Malamnya mulai kapan? Habis maghrib sampai subuh. Berarti anda beraktivitas, mulai ikut masjid, buka puasa, itu sudah mulai malam Lailatul Qadar. Dan semakin berlama menahan diri di masjid, dengan syarat tidak sibuk dengan, kalau boleh saya usulkan HP-nya off, matiin sebentar, off HP malam ini. Buat apa? Saya mau hidupkan hubungan saya sama Allah. Rasulullah SAW kalau masuk 10 malam, jangankan beraktivitas urusan dunia, sama istrinya pun dah urus, tinggalkan istrinya. Ahya laylahu, menghidupkan malamnya. Apa kata menghidupkan? Kata istilah menghidupkan artinya ibadah, salat, tahajud, Quran, zikir, doa. Itu makna hidup. Bukan sepanjang malam malah tidur. Itu namanya mati, bukan hidup. Makanya kalau seandainya terpaksa tidak ada pilihan mau tidur, karena saya memang melihat rata-rata fisik jamaah kita Indonesia tidak kuat. Saya sudah pernah mengalami pas ketika kita tahajud, kadang-kadang saya merasa rindu dengan suasana i'tikaf dulu di Masjid Nabawi Madinah di masa sekolah. Saya ingat setiap tahun saya nawa itu, mudah-mudahan saya bisa mudik bulan Syaban supaya bisa menikmati Ramadan di Madinah. Tapi terpadat dengan permintaan jamaah, tergesa dengan permohonan isi sana isi di sini, sampai hampir sudah mau 10 tahun di Indonesia belum terwujud cita-cita saya untuk kembali merindukan rasa i'tikaf di Masjid Nabawi. Saya ingat, alhamdulillah, kita ingat di masa dulu waktu masih sekolah, kita libur. Ketika libur sekolah 4 bulan libur. Habis ujian nasional, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 4 bulan libur. Semua bulan ibadah libur. Dosen, guru sekolah, guru ngaji, semua libur. Kuliah libur. Hanya yang masuk yang tidak bisa memang melepaskan, seperti dokter di rumah sakit, polisi, bertugas, kemudian di urusan bank. Tapi selain itu semuanya libur. Makanya kita selalu sepakat ketika ujian nasional di bulan Syaban, kami bersama teman-teman sekolah, kita sudah berjanjian, ayo kita bertemu di Masjid Nabawi ya, kita berlomba-lomba untuk sebanyak-banyaknya menkhatam Al-Quran. Dan kita bercita-cita untuk menkhatam Al-Quran sebagaimana sebanyak Imam Syafi'i. Tapi alhamdulillah gagal, belum. Dah bisa-bisa. Dah bisa bayangkan, kok 20 jam kita harus baca Al-Quran. Makanya bagaimana saya mampu menghitungkan? Karena saya begitu khatam 1 kali sehari, saya tahu diperkirakan antara 8 sampai 10 jam. Ini bagi yang lancar. Kalau yang berbata-bata, wallahu a'lam kapan habisnya. Makanya jamaah sekali lagi saya mohon, kalau bisa
nonaktifkan HP-nya, fokuskan ibadah dan fokuskan banyak doa. Di antara doa yang dibanjatkan dan disunnahkan adalah doa Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah minta amalan, ya Rasulullah, kalau saya bertemu Lailatul Qadar, apa doa yang saya banjatkan? Kata Rasulullah SAW, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini sangat indah, sangat luar biasa, dan ini kesempatan di malam ini kita berbanyak doa ini, karena isinya dan maknanya bukan hanya kita memohon diampuni dosa, bukan meminta dimaafkan, tapi arti afu jauh lebih tinggi daripada memohon ampunan. Kalau mohon ampun, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa kami, tapi tulisan dosa, bekas-bekas dosa masih tersimpan dalam buku amal. Tapi Allahumma innaka afuun, Allah ampuni dosa, Allah hapuskan dosa, dan Allah tidak akan sia-siakan sedikit pun dari bekas dosa dalam tulisan buku amal. Berarti ketika kita di hari kiamat, insya-Allah buku amal kita bersih berkat doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam sujud boleh, habis salat boleh, menjadi wirid kita, sebagaimana kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh kali ini dan malam ini khususnya kita jadikan wirid kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mengharap pemaafan Allah subhanahu wa ta'ala, karena pemaafan Allah beda sama pemaafan manusia. Kadang-kadang orang menzalimi kita, menghina kita, caci maki kita, dan datang minta maaf. Mungkin kita mampu ikhlas dan memaafkan, tapi belum tentu bekas sakit hati ada atau bisa dihilangkan dalam hati. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita, insya-Allah tidak ada sedikit pun bekas di dalam buku amal kita. Dan itulah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kembali lagi, isi lidah ini dengan kebaikan, zikir, doa, istighfar, dan terus mendoakan orang tua, mendoakan saudaranya, mendoakan negeri kita Indonesia agar selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pemimpin yang taqwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang ikhlas, yang memimpin negeri ini, yang bisa menjaga dan bisa melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah telinga. Yang pertama yang mengunci hati, mata. Terus yang kedua, lidah. Yang ketiga, telinga. Jaga pendengaran kita. Banyak isu fitnah macam-macam yang kita dengar dari lingkungan, gosip, fitnah. Ada orang membawa berita yang membuat kita sakit hati, tidak usah dengar, tidak usah dengar. Orang mukmin bersikap, kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam loh, saya tidak mau dengar, saya tidak mau tahu. Biarpun ada orang membawa fitnah, saya sering didatangin, ada si kiai ini, si ustaz ini, dia suka mau sebutkan nama antum, menjelekkan antum. Saya bilang diam, saya tidak mau tahu. Dan ana ingin kasih tahu supaya kamu berhati-hati. Saya tidak perlu berhati-hati sama manusia, saya berhati-hati sama Allah supaya jangan kena siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah beribadah. Saya tidak peduli apa yang diucapkan oleh manusia, tidak usah pedulikan, tidak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih. Tidak ada satupun kita sakit hati sama orang, siapapun dia, mau dia ustaz, mau dia pejabat, mau dia tetangga, mau dia sahabat. Coba kira-kira perasaan, kita kan manusia, tidak ada yang bisa menjaminkan hatinya. Kalau anda besok mendengar fitnah dibawa oleh temanmu sendiri atau tetanggamu, kira-kira besok anda mau salaman sama dia? Biarpun anda berkenan salaman, kira-kira hatinya bersih atau sakit hati? Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berkata, melarang sahabatnya, jangan ada di antara kalian yang membawa keburukan cerita terhadap sahabatku yang lain, karena saya ingin bertemu dengan sahabatku dengan hati yang bersih. Kalau si fulan membawa berita, besok kita sakit hati, ketemu, ini yang kemarin yang suka enak aja nih, baru kenal aja udah langsung berani fitnahin aku.
Ini kan bisikan kalbu. Dan itulah salah satu sebab yang terkunci hati kita. Makanya fantas kehilangan khusyuk. Karena ini perasaan, makanya tidak usah berduli. Dan saya belajar, orang yang ikhlas dipuji, dihina, sama saja. Saya ulang lagi, mudah-mudahan bisa difikirkan. Orang yang ikhlas dipuji, diangkat, diagungkan, dimuliakan, dihina, dicaci maki, sama saja. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli nilai manusia. Dia tidak peduli apa kata manusia. Manusia senang, dia tidak peduli. Manusia tidak senang, apalagi dia tidak peduli. Yang dia pedulikan, Allah senang, Allah suka, Allah ridha, Allah mau, sudah selesai. Kalau kita bisa hidup insya Allah dengan seperti ini, insya Allah kita punya hati nurani, akan baik sama semua orang dan selalu berbaik sangka. Jangan kita selalu bertafsir sendiri. Dua orang duduk di sana, mereka bisik apaan ya? Jangan-jangan aku yang udah pusing kita. Coba kalau kita berduri apa kata orang, wallahi kita yang pusing, bukan mereka. Coba kalau kita lupakan, kita abaikan. Dan saya nasihatkan, sampai ada seorang ibu berkata, alhamdulillah Ustaz, saya tidak pernah gosip orang, tidak pernah suka ngomong orang, tapi mohon maaf saya suka dengar. Ya sama aja dosanya. Mendengar berita, melihat berita, caci maki, urusan orang, itu dosa semua. Tak usah peduli. Kita punya urusan sendiri. Dan selalu kita hidup dengan baik sangka. Walaupun anda melihat kawanmu yang suka di masjid, tiba-tiba masuk ke tempat maksiat, jangan anda su'uzzan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia mencari kawannya, mungkin dia mencari anaknya, yang dia dengar anaknya ada di dalam, langsung wah, ini biasakan yang ceramah selama ini, kok ngapain dia masuk ke situ? Langsung kita pakai tafsir sendiri, disertai dengan godaan syaitan, bertambah fitnah. Begitu kita dengar berita huwak yang tidak ada asalnya dan tidak ada dasarnya, oh ya betul-betul, saya kemarin lihat dia masuk ke tempat maksiat, bertambah buruk kita, bertambah beredar fitnah sana sini, dan kita membawa dosanya sampai hari kiamat. Hati-hati jamaah sekalian. Makanya tutupi pandangannya, hanya yang kita lihat tempat kebaikan, tempat masjid, majlis ta'lim, lihat Al-Quran, supaya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membersihkan pandangan kita dari segala hal-hal yang tidak kesengajaan kita lihatnya. Insya Allah terhapus dosanya gara-gara kita sering melihat. Makanya salah satu ulama berkata, kalau saya merasa hati mulai keras dan tertutup, saya berbanyak melihat Al-Quran. Berbanyak lihat Al-Quran. Jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tolong maksimalkan, nikmati malam ini, jaga, kuatkan dirimu, kuatkan hubunganmu sama Allah subhanahu wa ta'ala, tunjukkan kepada Allah yang terbaik. Terbaik tahajud, terbaik baca Al-Quran, walaupun masih berbata-bata. Tunjukkan kepada Allah, ya Allah, itulah kemampuan saya, tapi itulah yang terbaik. Insya Allah Allah akan terima. Kalau Allah sudah terima, balasan Allah tidak akan menjadi biasa. Pasti balasan Allah akan menjadi luar biasa. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah dari balasan-balasan dan kebaikan yang akan Allah berikan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan di masa dunia. Dan balasan Allah, ingat, akan menenangkan hatimu, kata Allah. Qurratu a'yun, Allah akan menenangkan hati kita karena balasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah rahasiakan balasannya, yang Allah yakinkan kepada kita. Balasan Allah bagi kita bukan hanya balasan biasa, tapi balasannya luar biasa, yang bukan terbatas, tapi insya Allah akan menenangkan hati kita. Kalau Allah berkata menenangkan hati, kan hati kita kan berbeda-beda, bentuk manusia berbeda-beda, perasaannya beda-beda. Makanya masing-masing akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perasaan yang masing-masing yang berbeda.
tapi akan Allah membalasnya dengan menenangkan hati kita masing-masing sesuai isi hati kita. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi jamaah sekalian, tolong nikmati, manfaatkan, kuatkan tali hubungan kita sama Allah di malam ini.